Setiap hari, ia selalu datang paling awal dan pulang paling akhir. Sepatunya bolong, bajunya lusuh, dan upahnya bahkan tak cukup untuk sekadar beli beras yang bagus. Tapi tak ada yang tahu, di balik sapu yang selalu ia genggam, tersembunyi rahasia besar yang membuat malaikat pun berdecak kagum. Ia bukan orang kaya. Ia bahkan nyaris tak punya apa-apa. Tapi entah bagaimana, 17 anak yatim kini bisa duduk di bangku sekolah karena dia. Namanya Pak Mardan. Usianya hampir 60 tahun. Tubuhnya kurus dan kulitnya terbakar matahari. Ia sudah 12 tahun bekerja sebagai tukang sapu di sebuah sekolah dasar negeri di pinggiran kota. Setiap hari, ia menyapu halaman, mengepel lorong-lorong kelas, dan membersihkan toilet yang kadang bahkan guru pun enggan mendekati toilet itu. Orang-orang menganggapnya biasa, bahkan terlalu biasa, hingga tak ada yang menaruh perhatian lebih. Murid-murid hanya menyapanya sekilas. Guru-guru pun kadang hanya mengangguk tanpa kata. Ia seperti bayangan, hadir, tapi tak pernah benar-benar terlihat. Tapi siapa sangka, di balik kesederhanaan itu, Pak Mardan menyimpan amalan yang luar biasa. Ia menyisihkan sebagian besar gajinya, yang hanya sekitar 1 juta rupiah per bulan, untuk menyekolahkan anak-anak yatim di kampung sebelah. Caranya, ia mencari sisa makanan dari kantin untuk dikonsumsi sendiri, agar bisa menghemat pengeluaran. Ia juga memelihara ayam dan menanam sayur di pekarangan kontrakannya, lalu menjual hasilnya ke pasar. Uangnya ia kumpulkan bukan untuk membeli ponsel baru atau pakaian layak, tapi untuk membayar seragam, buku, dan SPP 17 anak yatim yang bahkan bukan keluarganya. Kalau saya mati, saya tak bawa apa-apa. Tapi kalau mereka bisa jadi orang, mungkin saya masih bisa punya nilai di mata Allah. Begitu katanya. Suatu malam, saat ketahuan oleh salah satu guru yang sedang melihatnya membayar iuran sekolah dengan nama orang lain. Guru itu terkejut. Awalnya mengira ia hanya membayar cicilan pribadi. Tapi setelah diselidiki, semua anak-anak itu memang yatim piatu. Beberapa bahkan tidak tahu siapa orang tua mereka. Dan selama ini, yang menjaga keberlangsungan pendidikan mereka hanyalah Pak Mardan. Berita itu menyebar. Beberapa guru menangis. Murid-murid mulai memanggil namanya dengan hormat. Bahkan kepala sekolah tak kuasa menahan air mata saat memeluk pria tua itu di depan para staf. Namun Pak Mardan hanya tertunduk malu. "Saya cuma tukang sapu, Bu. Saya cuma numpang hidup di dunia. Kalau bisa berguna, ya saya lakukan semampu saya," katanya lirih. Hari itu, untuk pertama kalinya, sekolah menggelar upacara bendera bukan untuk memberi penghargaan pada murid berprestasi, tapi untuk mengucapkan terima kasih kepada tukang sapu yang diam-diam menyelamatkan masa depan 17 anak yatim. Dan sejak hari itu, semua orang sadar bahwa tidak semua pahlawan memakai seragam. Kadang mereka hanya membawa sapu, tersenyum diam-diam, dan diam-diam pula membuka pintu surga. Pak Mardan mungkin hanyalah seorang tukang sapu di mata dunia. Tapi bagi 17 anak yatim itu, ia adalah cahaya harapan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa sekecil apapun perbuatan baik, kalau dilakukan dengan cinta, bisa mengubah hidup banyak orang. Jangan pernah remehkan kebaikanmu, karena bisa jadi itu satu-satunya cahaya dalam gelapnya dunia orang lain.
Kalau kamu merasa terinspirasi, bantu sebarkan cerita ini. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi di channel Ceritamu Ceritaku, supaya kamu bisa nonton kisah-kisah terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.